Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat sekalian yang dikasihi Tuhan. Katedral Keuskupan Agung Roma, yaitu Basilik Santo Yohanes Lateran ini, secara khusus peristiwa pemberkatannya itu dirayakan oleh Gereja Universal karena gereja ini memiliki makna yang sangat penting untuk kehidupan gereja. Gereja ini menjadi simbol dari gereja yang sesungguhnya, yaitu umat Allah. Bahwa pada tahun 311-312 ketika gereja ini mulai dibangun dan diberkati pada tahun 324 Masehi, itu adalah puncak hal yang kelihatan dari sebuah perjalanan panjang gereja sejak awal ketika gereja itu mulai berkembang di Roma. Gereja itu dimulai dengan persekutuan umat yang kecil-kecil. Ritual-ritual mereka lakukan dari rumah ke rumah. Gereja-gereja mereka itu adalah gereja dalam ruangan di rumah-rumah tertentu. Atau bahkan di kuburan. Di dalam katakombe-katakombe. Mengapa? Karena gereja ini sejak awal berdiri sudah ditentang, dilawan, dan hendak dibinasakan. Karena menurut mereka ini ajaran yang berbahaya untuk kepentingan politik. Dan karena itu berusaha dihancurkan, dihilangkan. Namun kita melihat dalam sejarah panjang abad-abad pertama itu, gereja tetap bertahan. Bukan gereja dalam arti bangunan, batu, kayu, bukan. Tetapi umat Allah yang percaya kepada Kristus itu tetap bertahan, tetap ada. Dan bahkan semakin banyak dan semakin berkembang. Semakin dia dihancurkan dengan begitu banyak darah para martir, semakin dia berkembang, semakin dia bertumbuh. Seperti benih satu, lalu kemudian masuk ke dalam tanah, mati, dan kemudian tumbuh dan menghasilkan banyak buah. Dan seperti itulah yang terjadi. Dan pada akhirnya sekitar tahun 300 ketika Konstantinus Agung menjadi kaisar, dia adalah kaisar Kristiani yang pertama. Dan dia kemudian mendirikan begitu banyak atau memberikan kebebasan kepada pengikut-pengikut Kristus untuk melakukan ritual mereka dan juga beribadah. Dan apa yang terjadi, gereja berkembang dengan sangat pesat pada masa itu. Pada masa itulah banyak katedral, gereja-gereja megah juga dibangun. Dan yang pertama adalah katedral Santo Yohanes Lateran ini. Dan gereja ini juga menjadi simbol dari hidupnya gereja umat Allah yang begitu banyak dan tersebar ke seluruh dunia. Karena itu seringkali Basilika ini juga disebut sebagai ibu dari gereja-gereja sedunia. Karena itu dirayakan secara khusus. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan-bacaan suci hari ini menegaskan satu hal yang penting. Yaitu bahwa rumah Allah, bait Allah, gereja yang sesungguhnya adalah kamu. Adalah kita. Persekutuan umat Allah. Itulah gereja yang sesungguhnya. Tempat kediaman Roh Kudus. Karena itu ketika kita bersekutu, di sana juga Allah hadir. Di sana Roh Kristus juga hadir. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, baiklah kita merenungkan firman Tuhan yang disampaikan pada pesta pemberkatan Basilik Santo Yohanes Lateran ini. Kita merenungkan tentang gereja kita. Dalam bacaan pertama, di situ ditunjukkan dengan jelas bahwa dari bait suci
keluar air yang membawa membawa kehidupan, kebaikan, membawa berkat. Hendaknya seperti itulah gereja kita. Persekutuan kita, kebersamaan kita hendaknya menjadi berkat dan menghidupkan apa saja, siapa saja yang ada di sekitar kita. Santo Paulus juga dalam bacaan kedua kepada orang di Korintus juga menegaskan hal yang sama. Bahwa tubuh mistik Kristus itu adalah gereja kita ini. Karena itu kita tidak pernah boleh terpisah dari Kristus Sang Kepala. Namun kita melihat dalam sejarah perjalanan gereja, ada juga masa-masa di mana gereja mengalami kegelapan. Kadang ketika kita terlalu dekat dengan politik, gereja menjadi kehilangan arah dasarnya. Option fundamentalisnya itu kabur. Dia menjadi gereja yang tersesat dalam kepentingan tertentu. Dan ini bukan hanya terjadi pada masa lampau, tapi juga sampai sekarang. Tetap menjadi godaan besar bahwa gereja-gereja kita, persekutuan-persekutuan kita ditarik ke sana kemari oleh berbagai macam kepentingan. Adalah sebuah perjuangan yang tanpa henti. Bahwa gereja kita harus berdiri kokoh di atas dasar Kristus dan tidak ditarik ke sana kemari oleh kepentingan apapun, apalagi berkaitan dengan politik praktis, kepentingan, kekuasaan. Saudara-saudara terkasih, kita juga mendoakan sinode. Sinode itu sebenarnya perayaan gereja. Di sanalah nilai-nilai gereja yang asali itu kita hidupkan kembali. Kita harus menjadi terang, menjadi sumber berkat, saluran rahmat Tuhan atas dunia saat ini. Dan ini menjadi tantangan untuk kita semua. Mari kita renungkan apa yang telah kita sumbangkan. Hal baik apa yang telah kita upayakan dalam persekutuan kita sebagai umat Allah. Mulai dari keluarga sendiri. Sebagai suami, apa yang telah engkau sumbangkan kepada gereja domestika yang ada di rumahmu sendiri? Atau di kelompok-kelompok doa kita? Atau di stasi? Atau di paroki kita? Bukan soal batu dan kayu atau hal-hal duniawi, tetapi nilai-nilai Kristiani yang sudah kita tunjukkan, yang sudah kita hayati dalam kehidupan ini. Mari saudara-saudari terus membangun gereja, tubuh mistik Kristus melalui persekutuan gereja-gereja kita, doa-doa bersama, hidup bersama yang baik. Semoga.